Oke, jadi pertama-tama yang harus kita persiapkan kalau kita membuat meja resin itu tentu saja adalah kayunya terlebih dahulu, teman-teman ya. Jadi ini saya sedang memotong kayu ya, menyesuaikan dengan ukuran meja yang rencananya nanti akan kita buat. Oke, nah, setelah semuanya sudah terpotong sesuai dengan ukuran, baru ini kemudian saya melakukan proses perataan ya. Di sini saya menggunakan mesin router slab. Nah, untuk mata pisaunya itu ada khusus sendiri ya, namanya adalah cleaning bottom bit. Oke, lakukan proses ini sampai kayu benar-benar rata. Setelah itu kita masuk ke proses pembersihan kayu, teman-teman. Di sini saya menggunakan bantuan sikat besi ya untuk membersihkan bekas tanah yang menempel pada kayu, termasuk juga kayu yang sudah lapuk, teman-teman. Jadi itu harus kita bersihkan semuanya ya sampai benar-benar bersih. Setelah bersih, baru ini kemudian saya amplas. Nah, ini tujuannya adalah untuk menghilangkan bekas guratan pisau router pada saat proses perataan kayu yang tadi ya. Jadi ini saya menggunakan mesin gerinda dengan memakai amplas yang nomor 80, teman-teman. Pastikan semua bekas guratan pisau router tersebut sudah benar-benar hilang. Setelah itu baru kita bersihkan untuk debu-debu sisa amplas yang tadi ya. Nah, kalau sudah, baru ini proses pembuatan molding atau cetakan ya. Di sini saya memberikan solasi plastik ya atau lakban plastik pada bagian bawah permukaan cetakan ya. Tujuannya nanti adalah supaya resinnya itu dia tidak lengket ke tripleknya, teman-teman ya. Di sini untuk triplek yang saya gunakan itu adalah jenis multiplek ya, dengan ketebalan 18 mili. Kalau misalnya teman-teman mau memakai ketebalan yang 15 mili pun saya kira tidak ada masalah. Nah, kita lanjut, ini saya scrub bagian bawahnya ya. Setelah itu baru saya memberikan lem ya. Ini adalah lem kaca atau silen. Itu tujuannya supaya nanti pada rongga atau celah bagian bawah itu tidak ada kebocoran ya pada saat saya menuangkan resin ke dalam cetakan. Pastikan semua bagian itu sudah tersilen dengan rapat. Lalu silakan tunggu sekitar 2 jam untuk silennya mengering ya. Kemudian ini saya lanjut lagi ke proses pengadukan resin. Oke, jadi resin yang saya pakai ini adalah resin jenis epoksi, teman-teman ya, dengan perbandingan 2:1. Untuk pewarnanya di sini saya memakai pewarna solid warna hitam. Pastikan ketika kita mencampur itu semuanya sudah benar-benar rata ya, antara epoksi dan hardener itu sudah tercampur dengan rata. Kalau sudah rata, baru kemudian bisa kita tuangkan untuk yang layer pertama, teman-teman ya. Untuk layer pertama ini saran saya jangan terlalu tebal ya, tipis aja 1-2 mili udah cukup ya. Tujuannya itu adalah untuk memastikan bahwa cetakan atau molding yang kita buat tadi itu sudah aman atau tidak bocor. Jadi seperti itu ya. Setelah itu ini bisa kita hilangkan sisa-sisa gelembung yang ada di permukaan resin itu dengan menggunakan alat bantuan torch gun. Oke, pastikan semua gelembung yang ada pada permukaan resin itu sudah benar-benar hilang ya, teman-teman ya. Setelah itu kita bisa tunggu sekitar 4-5 jam untuk kemudian kita lanjutkan kembali di penuangan yang kedua ya. Jadi ini adalah layer yang kedua, teman-teman. Caranya sama ya, setelah kita tuang resinnya, tentu saja nanti akan ada banyak gelembung ya di atasnya. Itu kita bisa hilangkan gelembung itu dengan memakai torch gun seperti ini ya. Lakukan proses penuangan resin ini sampai benar-benar penuh, teman-teman. Artinya sejajar dengan posisi kayu yang paling atas gitu ya. Setelah nanti sudah penuh ya untuk penuangan resinnya, kita bisa tunggu selama 24 jam untuk kemudian bisa kita lepas moldingnya, teman-teman ya. Kali ini saya dibantu oleh Pak Eldin, teman-teman ya. Jadi beliau ini adalah peserta kelas pelatihan resin art
dari kota Manado. Oke, jadi buat teman-teman kalau misalnya ingin atau berminat untuk mengikuti kelas pelatihan resin art, bisa juga seperti Pak Eldin ini ya, silakan nanti teman-teman bisa kontak saya atau bisa juga komentar di video ini. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini saya sedang melakukan pencongkelan dengan menggunakan linggis teman-teman. Karena bagian bawah tadi sudah kita plester dengan solasi plastik atau lakban plastik ya, tentu saja kita pun dengan mudah untuk mencongkelnya. Setelah terlepas dari moldingnya, baru kemudian saya ratakan kembali ya, ini dengan menggunakan mesin router slide yang tadi teman-teman. Kita lakukan ini sampai benar-benar rata. Biasanya setelah kita melakukan proses penuangan resin ya, pengecoran, itu ada bekas sisa-sisa tuangan yang ada di atas kayu. Setelah semua bagian rata, baru ini kemudian saya lanjutkan dengan proses pengamplasan kembali ya. Ini saya tetap menggunakan mesin gerinda dengan amplas nomor 80 teman-teman ya. Tujuannya itu adalah untuk menghilangkan bekas guratan pisau router yang tadi teman-teman ya, pada saat kita melakukan proses perataan. Oke, setelah itu bisa kita bersihkan kembali ya bekas debu-debu amplas yang tadi, untuk kemudian kita seleksi lagi ya. Biasanya itu pasti ada beberapa bagian atau spot-spot tertentu yang masih kosong ya. Itu bisa kita isi lagi dengan menggunakan cairan resin epoksi yang sama. Kalau misalnya warnanya hitam ya tetap kita pakai hitam ya kan. Kalau warnanya putih ya tentu nambalnya pun kita harus memakai warna yang putih. Jadi harus disesuaikan dengan warna awal. Oke, lakukan pekerjaan ini, bagian ini dengan detail dan hati-hati. Jika semuanya sudah selesai, kita tunggu selama 24 jam dan kita haluskan kembali menggunakan mesin amplas ya. Ini adalah mesin gerinda, tetap saya memakai mesin gerinda dengan memakai nomor amplas yang ukuran 80 teman-teman. Jika semuanya sudah halus ya, ini kita bersihkan semua debu-debu hasil dari sisa amplasan yang tadi ya. Ini saya teruskan dengan menggunakan amplas juga, tetapi ini adalah amplas orbital sander teman-teman. Jadi amplas orbital sander ini dia hasil akhirnya akan sedikit lebih halus dan lebih rapi jika dibandingkan dengan menggunakan amplas gerinda gitu ya. Jika semuanya sudah, baru ini kita memasuki proses atau tahapan perapian tepi-tepi meja ya, sisi-sisi meja bagian samping ya. Nah, ini saya potong dengan menggunakan mesin gergaji juga ya, mesin circular saw. Tips dari saya, ketika memotong pada bagian resinnya, usahakan teman-teman harus hati-hati ya. Jadi jangan terlalu kencang, pelan-pelan saja, karena biasanya pada bagian resin itu dia rawan untuk pecah atau cuil gitu ya. Setelah semuanya dipotong, baru ini kemudian saya rapikan kembali dengan menggunakan mesin amplas orbital sander. Untuk nomor amplasnya tetap saya menggunakan nomor amplas yang ukuran 80. Bagian atas sudah, bagian samping sudah. Sekarang saatnya untuk membuat lengkungan atau sudut R ya, dengan menggunakan mesin profil atau trimmer ya. Mata pisau yang saya gunakan, ini saya menggunakan mata pisau khusus ya, mata pisau R namanya. Ukurannya pun bermacam-macam, teman-teman nanti bisa menyesuaikan sesuai dengan keinginannya masing-masing. Oke, sudah paham ya? Sekarang saatnya memasuki proses penutupan pori-pori kayu, teman-teman. Cairan yang saya gunakan ini adalah cairan resin epoksi jenis coating ya. Untuk proses penutupan pori-pori kayu ini dilakukan beberapa kali, jadi tidak hanya satu kali saja teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa lakukan mungkin 2-3 kali sampai benar-benar pori-pori pada kayu itu sudah tertutup rapat. Jika sudah, kita bisa menunggu selama 1 kali 24 jam ya untuk menjadi kering dan keras, untuk kemudian kita amplas kembali teman-teman.
Jadi ini saya amplas menggunakan mesin orbital sander ya. Untuk nomor amplasnya saya mulai dari grid nomor 80 sampai nomor 120. Lakukan ini secara rata, bagian samping-sampingnya juga ya. Kalau ini bagian samping kita bisa manual menggunakan tangan ya. Ini tujuannya supaya nanti lapisan akhir yaitu lapisan coating finishing itu bisa merekat sempurna dengan lapisan yang lama. Setelah sudah semuanya selesai, kita memasuki proses coating finishing, di mana pada bagian tepi meja ya itu saya kasih lakban terlebih dahulu ya. Ini tujuannya untuk membendung sementara cairan resin selama dalam keadaan masih cair, teman-teman. Oke, ini saya tuang lapisan untuk resin epoksinya ya, saya tuang ke dalam permukaan meja, lalu saya ratakan dengan memakai tangan atau mungkin bisa menggunakan alat bantu yang lainnya seperti kapi dan lain-lain ya. Setelah itu baru kita tunggu selama 30 sampai 45 menit. Nah, itu tergantung dari berapa lama gel time dari produk yang teman-teman pakai ya, karena tiap-tiap produk itu biasanya berbeda untuk masa gelling time-nya ya. Jangan lupa untuk membersihkan gelembung yang ada di permukaan kayu menggunakan torch gun seperti ini. Kalau sudah sampai 30 menit atau 45 menit baru kita bisa buka lakbannya. Oke. Setelah kita buka lakban, otomatis nanti cairan resin yang ada di atas itu dia akan meluber ke samping ya. Kita bisa bantu meratakannya dengan menggunakan tangan seperti ini, teman-teman. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal diamkan saja selama kurang lebih 1 kali 24 jam. Dan perlu diketahui untuk hasil finishing yang sempurna itu tergantung dari kualitas epoksi yang teman-teman pakai dan kesterilan tempat pekerjaan ya. Diusahakan jangan banyak debu, jangan banyak serangga pada waktu proses coating finishing ini. Oke, sekian video tutorial kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.